Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan lanjut kuliah kita terkait dengan pengantar informasi geospasial. Jadi kalau di minggu pertama kemarin kita sudah belajar tentang beberapa terminologi, konsep-konsep dasar secara umum terkait dengan informasi geospasial. Kemudian kita lanjutkan dengan belajar tentang informasi, jenis-jenis informasi geospasial itu apa saja. Kemudian kita lanjutkan dengan informasi geospasial dasar. Kemudian hari ini kita lanjutkan dengan informasi geospasial tematik. Dan tentunya sebagai catatan bahwa apa yang akan kita bahas kali ini itu adalah sifatnya adalah kulit-kulitnya saja. Jadi penjelasan-penjelasan secara umum untuk memberi gambaran kepada mahasiswa, terutama mahasiswa baru, tentang apa yang kira-kira nantinya akan dipelajari dalam waktu 4 tahun perkuliahan. Baik, perlu saya pertegas juga di sini bahwa sebagian dari materi yang ada di sini itu bersumber dari catatan kuliah yang diberikan oleh Profesor Hasan Jalabidin. Kemudian beberapa informasi juga secara langsung saya ambil dari Undang-Undang Nomor 4 tahun 2019 tentang informasi geospasial. Ya, minggu kemarin kita belajar tentang pembagian IG, kemudian kita tahu bahwa IG itu secara umum ada dua, ya, IG dasar dan IG tematik. Kemudian IG dasar juga dibagi menjadi dua, ada jaring kontrol geodesi, kemudian ada peta dasar. Jaring kontrol geodesi, kalau kita perhatikan ya kemarin kita bahas mengenai tiga hal sekaligus, jaring kontrol horizontal nasional, kemudian jaring kontrol vertikal nasional, kemudian jaring kontrol gaya berat nasional. Di peta dasar kita bahas tentang kontennya. Konten dari peta dasar itu harus ada apa aja sih yang wajib. Jadi ada garis pantai, kemudian hidrografi atau data ketinggian, kemudian perairan, nama rupa bumi, batas wilayah, transportasi dan utilitas, bangunan dan fasilitas umum, penutup lahan dan sebagainya yang disajikan dalam bentuk peta rupa bumi Indonesia, kemudian lingkungan pantai Indonesia dan lingkungan laut nasional pada berbagai skala peta, baik yang 1:1 juta, 1:500.000 dan seterusnya. Di kesempatan ini kita akan belajar tentang IGT, tentang IGT sektoral, kemudian beberapa hal misalkan tentang IGT hasil integrasi dari beberapa IGT yang sudah ada. Nah, kita tahu bahwa informasi geospasial tematik itu adalah informasi geospasial yang menggambarkan satu atau lebih tema tertentu yang dibuat mengacu pada ide dasar. Jadi kata kuncinya ada dua, jadi tema tertentu dan mengacu pada ide dasar. Jadi kita bisa bikin satu IGT yang berisi satu tema, berisi dua tema atau lebih. Tetapi tema-tema ini harus mengacu pada ide dasar. Kemudian ketika kita ingin membuat IGT, itu ada dua hal yang harus kita pahami, ya, harus menjadi kesadaran kita sendiri untuk tahu bahwa ada dua hal penting yang menjadi larangan kita. Yang pertama itu adalah dilarang untuk mengubah posisi dan tingkat ketelitian geometris bagian IGD. Jadi nggak boleh mengubah posisi unsur-unsur atau objek yang sudah ada di IGD itu, termasuk mengubah tingkat ketelitian geometrisnya. Kemudian dilarang untuk membuat skala IGD yang lebih besar dari skala IGD yang diacunya. Nah, ini biasanya kita kenal istilah downscaling dan upscaling. Jadi downscaling itu adalah mengubah skala dari skala besar ke kecil. Ini dibolehkan. Kemudian yang upscaling itu adalah mengubah skala dari skala kecil ke besar. Nah, ini yang tidak boleh. Jadi ini adalah upscaling. Dilarang untuk membuat skala IGD lebih besar daripada skala IGD yang diacunya. Misalkan saya punya IGD 1:25.000, maka dilarang untuk membuat IGD yang mengacu ke skala 1:25.000 itu dengan skala 1:5.000 misalkan. Itu dilarang. Atau 1 juta IGD-nya kemudian
saya buat IGT-nya 1:500.000, itu dilarang. Tapi kalau sebaliknya, misalkan IGD-nya 1:5.000, kemudian IGT-nya 1:10.000, itu diperkenalkan. Nah, dalam penyelenggaraan IGT itu ada beberapa hal yang harus kita ketahui. Dan di sini kita lihat penyelenggaraan ini meliputi 5 hal, jadi dari pengumpulan, pengolahan, kemudian penyimpanan dan pengamanan, penyebarluasan, dan penggunaan. Nah, penyelenggaraannya ini dilakukan oleh siapa? Oleh instansi pemerintah, pemerintah daerah, dan atau setiap orang. Ini berbeda dengan IGT yang penyelenggaraannya hanya boleh oleh Badan Informasi Geospasial. Kemudian yang kedua itu instansi pemerintah atau pemerintah daerah dalam menyelenggarakan IGT berdasarkan tugas, fungsi, dan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian instansi pemerintah dan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud menyelenggarakan IGT dapat bekerja sama dengan Badan Informasi Geospasial. Kemudian setiap orang juga dapat menyelenggarakan IGT hanya untuk kepentingan sendiri dan selain yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah atau pemerintah daerah. Jadi diberikan kewenangan ya atau izin kepada pribadi-pribadi atau komunitas untuk membuat IGT dengan catatan tema yang dia buat itu tidak boleh yang sudah diselenggarakan oleh instansi pemerintah atau pemerintah daerah. Ada banyak sekali IGT ya, dan berdasarkan kebijakan satu peta itu saja itu ada 85 yang sudah dikumpulkan dan masing-masing sudah ada wali datanya. Ini yang leader-leadernya ini adalah wali datanya. Wali data itu bertugas untuk penyelenggaraan IG-nya. Jadi dia yang berhak dan bertugas untuk menyelenggarakan IG tersebut. Jadi untuk IGT kita lihat misalkan Badan Informasi Geospasial itu tugasnya itu adalah membuat peta atau menyelenggarakan peta penutup lahan, kemudian peta lahan, peta sistem lahan atau morfologi, kemudian peta morfometri bentang lahan. Kemudian Kementerian ATR BPN itu terkait dengan peta hak guna usaha, peta hak pengelolaan, peta hak guna bangunan, peta izin lokasi, peta kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas, peta PPRT RWM, peta Perda RT RW Provinsi, Kabupaten, kemudian peta Perpres RT NKSN, dan peta penggunaan lahan. Nah, sementara berikutnya itu adalah kerjasama antara Kementerian ATR BPN dan Kementerian Pertanian. Ini ada dua instansi yang ditugaskan itu untuk membuat peta lahan sawah. Kemudian untuk BMKG itu adalah membuat peta curah hujan dan hari hujan. Kemudian membuat peta potensi energi matahari dan angin. Kemudian Kementerian Dalam Negeri itu terkait dengan peta tata administrasi di tingkat provinsi, kabupaten maupun desa atau kelurahan. Kemudian Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi terkait dengan persebaran lokasi transmigrasi dan persebaran kawasan transmigrasi. Sementara Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan itu adalah terkait dengan peta kawasan cagar budaya dan sebaran lokasi cagar budaya. Berikutnya adalah Kementerian Kominfo yang diberi tugas dan wewenang untuk menyelenggarakan peta jaringan serat optik. Nah, ini juga sangat menarik, jadi bahwa dengan perkembangan teknologi ya, perkembangan zaman itu akan banyak sekali tema-tema yang disesuaikan dengan kebutuhan. Nah, ini misalkan serat optik sudah muncul, dan mungkin tema-tema lainnya nanti juga akan segera bermunculan. Di Kementerian Luar Negeri itu adalah peta terkait dengan batas antar negara, baik itu adalah batas di darat maupun di laut. Sementara Kemenko Perekonomian itu adalah terkait dengan peta penetapan kawasan ekonomi khusus, Kementerian Perindustrian, peta kawasan industri existing dan rencana kawasan industri, kemudian Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan itu terkait dengan peta penetapan kawasan hutan, penunjukan kawasan hutan dan sebagainya, termasuk di sini adalah peta batas sumber daya hutan dan DAS, peta daerah aliran sungai. Di Kementerian LHK dan Kementerian ATR BPN mereka juga punya satu tema yang di proyek baru ya, itu adalah peta tanah MHA, peta hutan adat dan peta hak komunal.
Kemudian BPS itu terkait dengan peta potensi desa. Ini juga banyak sekali pekerjaan terkait dengan pembuatan peta potensi desa dari sisi sosial dan ekonomi. Kemudian di Kementerian Kelautan dan Perikanan itu ada peta RZW P3K, kemudian peta tata ruang laut nasional, kemudian peta zonasi kawasan konservasi perairan dan sebagainya. Di Kementerian Perhubungan ada peta sebaran pelabuhan, sebaran pelabuhan penyeberangan, peta sebaran terminal khusus, bandara, jaringan rel, dan stasiun kereta api. Kemudian untuk pertahanan, tentunya ini yang terkait dengan kebutuhan pertahanan, misalkan kawasan wilayah pertahanan dan rinci wilayah pertahanan. Di Kementerian BPN Bappenas itu adalah rencana pembangunan jangka menengah nasional dan peta RKP. Sementara di Kementerian Pertanian, selain yang dikerjasamakan dengan ATR BPN untuk sawah tadi, dia juga bertugas untuk membuat peta lahan gambut dan tanah semi detail. Di Kementerian PUPR itu terkait dengan banyak hal di sini, baik itu adalah jalan raya, kemudian lokasi TPA, IPAL, SPAM, bendungan, irigasi pemukiman, kemudian lokasi samudang, lokasi pengaman pantai, peta air tanah, lokasi rusunawa, dan persediaan air. Yang terakhir adalah di Kementerian SDM, ini yang paling banyak dan banyak terkait dengan izin, ya. Izin usaha penambangan, wilayah kerja migas, jaringan listrik, izin usaha pertambangan, peta izin usaha pertambangan, peta sebaran lokasi gardu induk, peta lokasi sebaran pembangkit listrik, jaringan pipa migas, geologi, peta kawasan bencana, peta kawasan rawan bencana gunung api, kawasan rawan bencana gempa bumi, peta zona kerentanan gerakan tanah atau longsor, peta kawasan rawan bencana tsunami, dan banyak hal lain. Nah, ini adalah salah satu contoh permasalahan-permasalahan yang kita temui ketika kita menyelenggarakan, ketika pemerintah kita itu menyelenggarakan IG tematik. Jadi yang pertama itu adalah pemetaan tematik yang dilakukan oleh kementerian, lembaga atau daerah maupun publik itu belum terkoordinasi dengan baik. Sehingga harapan kita ini makin lama koordinasi itu makin bagus. Jumlah peta tematik relatif banyak. Jadi tadi aja ada 85 dan sebenarnya di lapangan itu jauh lebih banyak. Dan yang bikin tambah berat masalahnya itu adalah peta-peta tematik tadi itu, tema-tema tadi itu belum clear siapa validatannya, siapa yang berhak membuat, siapa yang berhak menyimpan. Kemudian peta tematik yang sama kerap diterbitkan oleh lebih dari satu pihak tanpa koordinasi. Kemudian peta tematik kerap menggunakan peta dasar yang berbeda-beda. Ya, bisa jadi peta IGD yang diambil itu sama, tetapi dia mengacu pada IGD yang skalanya berbeda. Itu juga hasilnya juga akan berbeda nantinya. Penelitiannya juga akan berbeda. Kemudian peta-peta tematik belum semuanya tersimpan dalam satu basis data digital yang mudah untuk diakses dan berbagi paketan secara baik dan cepat. Walaupun sebenarnya pemerintah juga sudah punya geoportal untuk menampung tema-tema ini, ya. Tapi sambil jalan, ya semua dalam perbaikan. Kemudian dari sisi peta tematiknya itu, permasalahan yang ditemui itu adalah referensi dan standarnya yang belum seragam, kemudian akurasinya tidak seragam, kemudian akurasinya masih beragam, gitu, ada yang bagus, ada yang enggak, gitu ya. Kemudian tidak selalu mutakhir, jadi kebaruan datanya masih menjadi pertanyaan, gitu ya. Kemudian kerap sulit diakses dan sulit untuk berbagi pakaikan. Ini efeknya apa? Efeknya adalah dia akan memberikan informasi spasial yang kurang akurat atau tidak akurat sama sekali, sehingga tidak bisa dipertanggungjawabkan. Kemudian terjadi tumpang tindih dan konflik pemanfaatan lahan dan penetapan batas wilayah. Kemudian pemanfaatan lahan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang dan rendahnya kualitas pengambilan keputusan berbasis spasial yang akan mengakibatkan dua hal ini. Jadi iklim pembangunan dan investasi yang tidak kondusif dan menurunnya tingkat pencapaian pembangunan daerah dan nasional. Berikut adalah salah satu contoh di Kalimantan Timur terkait dengan tumpang tindih pemanfaatan lahan. Jadi kita bisa lihat di sini ada 3 izin misalkan di sini, izin minerba, izin sektor kehutanan dan pertanian, pertanahan yang bisa muncul di lokasi yang sama.
lokasi yang sama. Kita bisa lihat di sini di kanan ini adalah dalam lingkaran merah ini itu bisa muncul ketiga izinnya langsung. Itu efeknya apa? Gitu ketika masing-masing pihak yang mendapatkan izin ini mengeksploitasi atau memanfaatkan lahan ini, dia akan berhadapan dengan pihak lain, satu atau dua pihak lain yang juga merasa berhak atau berwenang untuk memanfaatkan lahan yang sama. Tentunya ini akan menyebabkan terjadinya konflik, ya, konflik sosial, ekonomi, lingkungan, dan hukum. Sehingga diperlukan kebijakan untuk melakukan integrasi dan sinkronisasi dari peta-peta tematik yang ada. Ya, ini menjadi PR kita bersama karena negara kita sangat luas, ya. Kemudian peta-peta tematik kita juga sangat banyak. Kemudian kementerian lembaga dan daerah yang menjadi wali dan juga apa namanya dalam proses untuk bisa bekerja sama antar lembaga dengan cara-cara yang lebih baik, efisien dan sebagainya. Baik, sekian hari ini. Sampai jumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.